Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini adalah salah satu sahabat yang istimewa. Masuk golongan sahabat-sahabat yang istimewa. Sebab dia itu punya banyak kemampuan. Kemampuan di dalam peperangan. Beliau pemberani, kalau sudah urusan perang beliau pemberani. Tapi beliau orang yang sangat-sangat sabar. Penyabar juga. Sehingga beliau juga sering menjadi juru damai. Termasuk pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan ketika ada pertikaian dengan Muawiyah, kelompok Muawiyah, beliau yang diutus oleh Sayyidina Ali dan dipercaya karena orang yang netral ini untuk menjadi juru damai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wal mustafa wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Di tahun 2021, di minggu yang kedua ini, Allah masih mentakdirkan kita untuk berkumpul, duduk bersama di majelis yang sangat mulia ini. Di majelis yang fa insya Allah penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis yang fa insya Allah siapapun yang hadir di majelis ini akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita sudah duduk di majelis ini, sering tiang sampaikan dalam satu hadis dikatakan manintaqala, barang siapa intaqala yang pindah, maksudnya adalah pergi, berangkat. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya liyata'allama ilman, untuk belajar suatu ilmu agama khususnya. Kita sekarang di sini untuk belajar. Maka apa? Ghufira lahu qabla ayyahwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan orang tersebut. Orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya qabla ayyahwa, sebelum ia melangkahkan kakinya ke tempat majelis ilmu. Jadi tadi sebelum kita berangkat ini sudah dicatat dan sudah dihapus dosanya oleh para malaikat. Tentunya kalau kita berangkat ke majelis ini dengan hati yang ikhlas,
karena Allah ingin belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hati kita ikhlas karena Allah, semata-mata kita ingin menuntut ilmu, ingin menambah ilmu pengetahuan kita. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua terus diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa mengenal Islam, yang karena beliaulah kita semua bisa beriman, karena beliaulah kita semua keluar dari zaman yang dikenal zaman jahiliyah, sehingga kita bisa mengenal alam Islamiyah seperti sekarang ini. Andai kata Allah biarkan manusia berada di zaman kejahilan, maka entah apa yang terjadi. Mungkin majelis-majelis seperti ini tidak akan pernah ada. Andai kata Allah tidak menurunkan Nabi Muhammad dan Allah biarkan kita ada dalam kejahilian, maka entah apa yang akan terjadi kepada kita. Mungkin kita tidak sampai seusia seperti sekarang ini. Mungkin kita tidak sampai usia 50 tahun. Mungkin kita tidak sampai usia 40 tahun. Bahkan mungkin tidak sampai usia 20 tahun. Tidak sampai memiliki keturunan anak putra dan putri. Andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengirimkan makhluk yang terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat, pertolongan dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi, yang pembahasan kali ini sampai di bab ma yaqulu idza asabahu hammun aw hazanun. Niku nggih. Betul nggih? Yang kemarin ini terakhir kan a'udzu bikalimatillahi tamma min ghadabihi. Niku nggih. Nah, nggih. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wash syuhada' was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin, wa nakhussu khususan ila jami'il ulama' wa bil akhas a'immatil arba'ah wa Imam Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Asy-Syafi'i wa Imam Ahmad radhiyallahu anhum, wa nakhussu khususan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'i muallimina, wa nakhussu khususan ila Ki Haji Raden Abdul Mujib min Haji Muhammad Abbas min Haji Khazin Khairuddin, wa nakhussu khususan ila syekhina Syekh Ki Haji Raden Abdul Salam Mujib alladhi allamani hadzal kitab, wa nakhussu khususan ila jami'i abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina, wa nakhussu khususan ila ummi Hajjah Siti Aisyah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bi'ulumihim wa barakatihim wa asrarihim. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza asabahu hammun aw hazanun. Bab menjelaskan tentang ma yaqulu, bacaan yang diamalkan, yang dibaca idza asabahu hammun, ketika tertimpa kesusahan. Hammun, kesusahan. Au hazanun, atau kesedihan. Jadi yang akan kita bahas sekarang ini adalah doa ketika kita ini mengalami kesusahan, kesedihan, apapun itu. Sedih, susah karena urusan ekonomi, urusan pekerjaan. Sedih, susah karena urusan keluarga. Sedih, susah karena musibah. Sedih, susah karena hal-hal yang lainnya. Mungkin ada di antara kita yang hadir sekarang ini yang sedang susah, tapi karena luar biasa semangatnya untuk menuntut ilmu sehingga tidak tampak kesusahan itu. Maka amalkan doa ini nanti. Amalkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau di sini tidak ada yang sedih? Ada yang sedih? Ada nih. Tidak ada yang susah, Bu, nih. Bahagia terus. Tidak pernah susah, tidak pernah sedih. Bahagia terus. Happy ya ini. Kata Mbak tadi happy kan. Mbah apa Ibu nih? 326 ya. 365 hadis tercatat di sini 365. Warwaina fi kitab Ibnu Sinni. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibnu Sinni an Abi Musa al-Ash'ari. An Abi Musa al-Ash'ari, diceritakan dari sahabat yang bernama Abi Musa al-Ash'ari. Pernah dengar cerita-cerita atau profil Abi Musa al-Ash'ari? Pernah dengar, Bu? Ya? Pernah dengar sahabat yang namanya Abu Musa al-Ash'ari? Pernah dengar? Tidak pernah. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini adalah salah satu sahabat yang istimewa. Masuk golongan sahabat-sahabat yang istimewa. Sebab dia itu punya banyak kemampuan. Kemampuan di dalam peperangan. Beliau pemberani, kalau sudah urusan perang beliau pemberani. Tapi beliau orang yang sangat-sangat sabar. Penyabar juga. Sehingga beliau juga sering menjadi juru damai. Termasuk pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan ketika ada pertikaian dengan Muawiyah, kelompok Muawiyah, beliau yang diutus oleh Sayyidina Ali dan dipercaya karena orang yang netral ini untuk menjadi juru damai. Abu Musa al-Ash'ari ini orang asli Yaman, Bu. Aslinya asli Yaman. Yaman ini tempat negaranya atau tempat tinggalnya Al-Musnid, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Habib Umar bin Salim Al-Hafidh. Habib Umar nih, Gung, ya. Kenal Habib Umar, Bu?
Ibu-ibu sering masang status nih ya. Kadang kata-kata mutiara dari Habib Umar. Tapi tidak kenal. Di Habib Umar ini asli ya Yaman. Gurunya ulama-ulama yang ada di Indonesia. Ya. Gurunya ulama-ulama yang ada di Indonesia ini rata-rata ini ya, yang sekarang ini adalah berguru bahkan mengaku murid Habib Umar. Lah beliau ini mendengar kabar bahwa di Mekah niki ada seorang rasul yaitu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya mendengar kabar, beliau ini lantas pergi menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam. Jadi hanya baru dari kabar. Orang kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak perlu berlama-lama, tidak perlu didakwahi langsung oleh Rasul. Baru mendengar kalau di Mekah ini ada Rasul yang mengajarkan tentang akhlak. Sehingga beliau ini pergi ke Mekah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah. Pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan belajar tentang ketauhidan, tentang agama Islam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa Abu Musa ini 2 kali. Yang pertama ini datang ke Mekah. Setelah belajar dari Rasulullah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari ini pergi pulang lagi kemana, ke negaranya, ke Yaman. Dan di sana beliau berdakwah, mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Sehingga setelah itu ketika Rasul sudah ada di Madinah, beliau bersama rombongan orang-orang yang sudah berhasil diislamkan oleh mereka, termasuk 2 saudaranya Abu Ruhum dan Abu Burdah. Ini mengikuti beliau bergabung bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bersama 50 orang, sekitar 50 orang Yaman pada saat itu. Dan sampai dikatakan oleh Rasul, sebelum itu kata Rasul, sebelum tiba 50 orang itu kata Rasul, ghadan nalqal, kata Rasul, yuqaddimu alaikum ghadan qaumun, akan tiba besok kata Rasul atas kalian semua, qaumun, suatu kaum, hum araqu quluban lil islami fikum, suatu kaum ya yang mana hatinya ini lebih lembut daripada kalian untuk menerima Islam dan memahami Islam. Jadi besok kata Rasul. Sehingga datanglah setelah itu Abu Musa al-Ash'ari bersama 50 orang yang sudah masuk Islam, yang ingin bergabung dengan Rasul di Madinah. Jadi sampai dikatakan tadi niki oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kaum ini adalah orang yang hatinya lembut, paling sabar, lebih sabar daripada orang-orang asli Mekah. Dan betul memang orang Yaman ini orangnya penyabar Yaman. Abu Musa al-Ash'ari ini adalah salah satu, dikatakan salah satu dari 4 sahabat yang ahli fatwa, yang berhak memberikan fatwa. Salah satunya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Musa al-Ash'ari atau Abi Musa al-Ash'ari,
kemudian Zaid bin Thabit. Jadi istimewa. Beliau ini ahli dalam bidang agama. Sehingga beliau sering memberikan fatwa. Perawakannya kecil. Orang Arab tapi pendek. Kurus. Ya, pendek kurus. Dan Abi Musa al-Asy'ari ini punya suara yang merdu sekali. Suaranya merdu. Paling merdu dulu di golongan para sahabat. Abi Musa al-Asy'ari. Allah dalam Abi Musa al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu hammun aw hazanun. Barang siapa yang tertimpa kesusahan atau kesedihan, falyad'u bihadhil kalimati, maka hendaklah berdoa, kata Rasul, bihadhil kalimati, dengan kalimat-kalimat ini, kata Rasul. Dengan kalimat-kalimat ini, kata Rasul. Yaqulu Allahumma ana abduka ibnu abdika ibnu amatika fi qabdatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jalaa huzni wa dhihaba hammi. Nah, itu yang dibaca. Yakin enggak hafal? Yakin yang enggak hafal? Ada yang hafal, Bu? Enggak ada. Allahumma ya Allah, ana abduka, aku adalah hambamu, ibnu abdika, anak laki-laki dari hamba laki-lakimu, wa ibnu amatika, anak laki-laki dari hamba perempuanmu, yaitu anak laki-laki, anak dari seorang laki-laki dan anak dari seorang perempuan. Fi qabdatika, fi qabdatika, aku berada di dalam genggamanmu, nasiyati biyadika, jiwaku berada di dalam kekuasaanmu, madin fiyya hukmuka, madin fiyya hukmuka, hukummu berlaku kepadaku, adlun fiyya qada'uka, ketetapanmu adil terhadapku, as'aluka, aku memohon kepadamu, bikulli ismin, dengan semua atau setiap nama, huwa laka, yang engkau miliki, sammaita bihi nafsaka, yang engkau menamakan zatmu sendiri dengan nama itu, au anzaltahu fi kitabika, atau engkau menurunkan nama itu fi kitabika, di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqika,
atau nama yang telah engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi, atau nama yang engkau simpan fi ilmil ghaibi, di dalam ilmu yang gaib, indaka yang ada di sisimu. Anta ja'alal Qur'an, ya Allah, jadikanlah Al-Quran nurus sadri, cahaya hatiku. Wa rabi'a qalbi, kebahagiaan hatiku. Wa jalaa'a huzni, dan penghapus kesedihanku. Wa dihaba hammi, dan penghilang kesusahanku. Ini yang dibaca. Ini yang dibaca, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika kita terkena, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang susah. Ini. Karena kita tidak pernah baca doa ini, pantesan awet susahnya. Nih, ngalah-ngalahin hujan ini, nih. Hujan kan awet nih. Nih. Yang susahnya pengen hilang, baca doa ini. Kesedihannya pengen hilang, baca doa ini. Penderitaannya pengen hilang, baca doa ini. Baca doa ini. Monggo nanti kalau nanti di rumah tidak hafal nanti nih. Khususnya yang sedang susah nih, baca sekarang nih sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ana abduka ibnu abdika ibnu amatika fi qabdatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adalun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jalaa'a huzni wa dhihaba hammi. Insyaallah yang sedih hilang sedihnya, yang menderita hilang penderitaannya, yang susah hilang kesusahannya. Wa qala rajulun minal qaum. Kemudian ada yang bertanya, salah satu ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal maghbuna liman ghubina fiha ulail kalimat. Ya Rasulullah, sungguh sangat merugi atau sungguh merugi atau sungguh dirugikan orang-orang yang tidak membaca kalimat-kalimat itu, doa-doa itu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ajal. Ai ajal bimakna na'am. Iya kata Rasul. Jadi ketika Rasul menyampaikan doa tadi niki, kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, berarti rugi orang yang tidak baca doa ini. Ajal kata Rasul. Na'am kata Rasul. Ajal ini bimakna na'am. Iya kata Rasul.
Kita hidup 50 tahun. Berpuluh-puluh kali kita sedih. Beratus-ratus kali kita diberikan kesusahan. Tapi kita tidak pernah baca doa ini. Rugi kita. Alhamdulillah tanggal 9 Januari 2001 nah, kita pertama kalinya baca doa ini. Meskipun besok tidak baca lagi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakuluhunna, maka bacalah doa-doa itu, fa'allimuhunna, ajarkan doa-doa itu. Oke. Sekarang tiang kan sudah menuntun membaca, sudah mengajarkan doa ini, berarti besok nanti tugasnya pelinggi-pelungguh. Ibu-ibu semuanya ngajarkan keluarganya di rumah. Wa qulu hunna wa'allimu, faqulu hunna wa'allimu hunna, kata Rasul. Bacalah doa itu, ya, wa'allimu hunna, dan ajarkan doa itu. Jadi ajarkan nanti untuk anak-anak kita, bahkan untuk suami kita. Ya. Fa innahu, kata Rasul, mangqalahunna, karena sesungguhnya kata Rasul, barang siapa yang membaca doa tersebut, yang membaca doa itu, kata Rasul, iltimasa ma fihinna, karena memohon makna atau kandungan yang ada di dalam doa itu. Jadi di dalam doa ini kita, Masya Allah, satu, mengaku sebagai seorang hamba, anaknya seorang hamba, seorang budak, mengaku seorang budak di hadapan Allah, mengaku anaknya budak. Berarti kita ini apa? Lemah. Berarti kita ini tidak punya apa-apa. Berarti kita ini tidak berdaya. Berarti kita ini tidak punya kekuasaan. Kita mengaku itu di hadapan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, doa ini, fi qabdatika nasiyati biyadika, mengakui di hadapan Allah bahwa, menyadari bahwa kita ini memang berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Setelah itu as'aluka bikulli ismin, meminta kepada Allah bikulli ismin, dengan semua perantara nama-nama Allah. Yang Allah sendiri memberikan nama itu untuk zat Allah sendiri. Kemudian yang selanjutnya, inti daripada doa ini, anta ja'alal Qur'an nura sadri, ya Allah jadikan Al-Quran. Artinya apa? Ya kita tidak cukup membaca ini, kita harus sering-sering baca Al-Quran. Nah kalau pas momentumnya sedih, momentumnya kita sedang sedih, sedang susah, maka baca doa ini. Tapi pada hakikatnya kesehariannya kita ini harus membaca Al-Quran. Ya agar apa? Agar hatinya niki penuh cahaya. Hatinya kalau penuh dengan cahaya Al-Quran, tidak gampang sedih, Bu. Dapat musibah langsung baca Al-Quran, selesai. Gitu. Wa rabi'a qalbi, hatinya ini agar selalu bahagia, tidak sedih-sedih terus. Suami tidak pulang 7 lebaran, tidak sedih. Kenapa? Karena baca doa ini. Ya Allah, kalau memang sudah rezeki saya, suami saya pasti balik. Kalau bukan rezeki,
Rabi'a qalbi wa jala'a huzni. Agar hilang. Ya. Agar dihapuskan kesedihannya. Agar hilang kesusahannya. Jadi banyak. Ya. Lah barang siapa kata Rasul yang membaca doa tersebut. Ya, karena memohon atas kandungan apa yang ada di dalam doa tersebut, adhaballahu ta'ala, maka Allah akan menghilangkan, Allah akan melenyapkan huznahu, yaitu kesedihannya. Jadi baca ini pasti hilang. Wa atala farhahu, dan Allah akan jadikan orang tersebut terus berada dalam kebahagiaan. Meskipun sedang diuji oleh Allah. Sedang diberi musibah oleh Allah. Tapi tetap hati ini merasa bahagia. Bukan berarti tidak diuji oleh Allah. Ya. Tapi tetap hatinya merasa bahagia. Kenapa? Karena dia masih bersama Allah. Bayangkan kalau orang ini diberikan ujian sehingga orang ini bersedih sampai dia mohon maaf nih bunuh diri misalnya. Seperti halnya orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak punya Allah. Seakan-akan semuanya mau kiamat. Kalau orang diberi musibah kemudian merasa seakan-akan mau kiamat, berarti keimanannya masih kurang. Kalau diberi musibah tetap bahagia, tetap senang. Kenapa? Setidak-tidaknya kita masih bisa bersabar. Setidak-tidaknya kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian babu ma yaquluhu idza waqa'a fi halakatin. Bab bacaan menjelaskan tentang bacaan yang dibaca idza waqa'ah fi halakatin, ketika terjerumus ke dalam kerusakan. Kerusakan, kehancuran, halak. Hadis 366. Ruwaina fi kitab Ibn Sinni an Ali radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala, Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, hei Ali, kata Rasul. Ya Ali, hei Ali, kata Rasul. Ala u'allimuka, maukah engkau aku ajarkan, kata Rasul, kalimatin, kalimat-kalimat, bacaan-bacaan, idza waqa'ta, ketika engkau terjerumus, fi wartatin, di dalam kerusakan. Qultaha, maka bacalah engkau, maka bacalah qultaha, maka hendaklah baca kalimat-kalimat itu. Qultu bala, enggih ya Rasul, iya ya Rasul, mau ya Rasul, kata Sayyidina Ali. Ja'alani Allahu fidak, semoga Allah menjadikan aku tebusan. Tebusan untukmu. Qala, Rasul berkata, idza waqa'ta fi wartatin, ketika engkau terjerumus terhadap kerusakan, fakul, maka bacalah, kata Rasul, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hafal Bu? Hafal ya? Ada yang tidak hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalau tidak hafal terlalu nih. Coba tes Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yasrifu biha. Yasrifu biha, akan menolak biha, sebab doa tadi itu masya'ah, apa yang Allah kehendaki, min anwa'il bala, dari macam-macam bala, macam-macam musibah, macam-macam bala, macam-macam malapetaka. Jadi baca tadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita hafal tapi sering lupanya. Dan kadang kita tidak tahu sirnya, rahasianya. Kadang kita juga tidak tahu keistimewaannya. Ada gempa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Corona. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa tahu kalau baca ini satu orang 1000 tiap hari, ya tidak sampai seminggu atau mungkin tidak sampai sehari, corona langsung hilang. Karena tidak baca ini, maka corona sekarang 10.000 setiap harinya. Indonesia ini sudah 9.000 sekian tiap hari nih corona. Ini katanya. Babu ma yaqulu idza khafa qauman wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm. Wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna ya Allah auladan sulaha min ahli al-Qur'an wa ahli al-ilm wa ahli al-khair. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna al-istiqamah fil ibadati wat ta'lim wat ta'allum. Allahumma arzuqna as-sihhata wal afiyah. Allahumma arzuqna as-sihhata wal afiyah. Allahumma arzuqna qalban khashi'ah. Allahumma arzuqna qalban khashi'ah. Allahumma arzuqna qalban khashi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.